Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Teman-teman dan sahabat dimanapun tempatnya berada, semoga selalu sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman semua, coba dengarkan video ini dan lakukan segera. Teman-teman mungkin sudah capek dan lelah mencari cara agar didatangkan rezekinya, dipermudahkan jalannya, agar dapat terpenuhi semua kebutuhannya. Yang lagi hutangnya banyak, yang lagi kerja di luar negeri, yang kerja dimanapun. Ini cara salah satu yang terbaik. Mungkin bisa meringankan beban yang ada dalam pikirannya teman-teman semua. Baik teman-teman, serasa teman-teman pernah merenung di tengah malam yang sunyi, di saat tubuh Anda terasa remuk, redam setelah seharian membanting tulang, memeras keringat, dan menahan lelah demi mencari nafkah. Namun saat Anda melihat isi dompet atau saldo rekening, rasanya tidak sebanding dengan rasa sakit yang Anda rasakan di sekujur tubuh Anda. Anda sudah bekerja jauh lebih keras daripada orang lain. Anda berangkat saat matahari belum terbit dan pulang saat anak-anak sudah terlelap. Anda jarang mengambil libur. Anda mengorbankan waktu berkumpul bersama keluarga. Tetapi mengapa hasilnya seolah jalan ditempat, hutang masih menumpuk di sana sini? Kebutuhan rumah tangga seringkali harus ditunda dan bayang-bayang. Kemiskinan seolah terus menghantui tanpa henti. Sementara di sisi lain, Anda melihat ada orang-orang tertentu yang hidupnya terlihat begitu tenang. Kerjanya terlihat santai dan tidak nguyuh. Waktunya banyak untuk keluarga dan ibadah. Tetapi rezekinya mengalir deras seperti air yang tidak pernah surut. Hidupnya kaya berlimpah dan segala urusannya selalu dimudahkan oleh Allah. Apakah Allah tidak adil? Tentu tidak. Allah Maha Adil. Namun mungkin selama ini kita yang salah dalam langkah. Kita terlalu mengandalkan otot dan tenaga kita yang terbatas. Namun kita lupa menggunakan kunci rahasia yang telah Allah titipkan di dalam kitab sucinya untuk membuka pintu kekayaan langit. Sahabat, kalam ilahi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha kaya dan maha mengkayakan, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Anda semua. Semoga yang sedang sempit segera dilapangkan, yang sedang terlilit hutang segera dilunaskan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya kaya rata, tetapi juga kaya hati, sehingga harta yang kita miliki menjadi jembatan menuju surganya. Sahabat sekalian, sebagai bentuk rasa syukur dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Al-Quran kepada kita, mari kita basahi lisan kita dan kolom komentar di bawah. Tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai bukti cinta kita
Semoga dengan selawat ini pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat akan terbuka lebar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Safwan Tawakal, judul video kita pada kali ini mungkin terdengar sangat fantastis dan mungkin membuat logika sebagian dari Anda bertanya-tanya. Bagaimana mungkin hanya dengan menyimpan nama di dalam mushaf Al-Quran dan membaca 4 surat tertentu, seseorang bisa menjadi kaya raya tanpa harus bekerja keras, membanting tulang sampai sakit-sakitan. Perlu kita luruskan sejak awal bahwa konsep tanpa kerja keras di sini bukan berarti kita bermalas-malasan tidur seharian dan menunggu uang jatuh dari langit. Islam sangat membenci kemalasan, namun yang dimaksud adalah perpindahan ikhtiar dari ikhtiar fisik yang melelahkan dan menyiksa diri menuju ikhtiar spiritual yang menenangkan dan mendatangkan keberkahan. Banyak orang bekerja keras secara fisik, ibarat mendorong mobil mogok di jalan menanjak, sangat berat, sangat lambat, dan sangat menguras tenaga. Namun, ada orang-orang cerdas secara spiritual yang menyalakan mesin mobil itu dengan kunci yang tepat sehingga mobil itu berjalan sendiri dengan kekuatan mesinnya tanpa perlu didorong dengan susah payah. Nah, Al-Quran adalah mesin tenaga dahsyat dari Allah tersebut. Dan amalan menyimpan nama serta membaca 4 surat ini adalah kunci kontak untuk menyalakannya. Ketika mesin rezeki langit sudah menyala, maka rezeki itu yang akan mengejar Anda, bukan Anda yang mengejar rezeki sampai napas terengah-engah. Inilah yang dimaksud dengan rezeki berlimpah tanpa rasa lelah yang menyiksa. Ada sebuah rahasia besar yang seringkali dilupakan oleh umat Islam di zaman modern ini. Kita sering menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan ritual semata, atau bahkan hanya sebagai pajangan di lemari yang berdebu. Padahal Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang mengandung energi penciptaan yang luar biasa dahsyatnya. Allah berfirman bahwa jika Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah. Bayangkan energi sebesar itu jika kita mampu menyelaraskan getaran diri kita, menyelaraskan nama kita dengan energi Al-Quran tersebut, maka gunung masalah ekonomi, gunung hutang, dan gunung kemiskinan yang menghimpit kita pasti akan hancur lebur dan berganti dengan hamparan kekayaan yang luas. Menyimpan nama di dalam mushaf Al-Quran adalah sebuah simbolisasi dari tawassul dan tabarruk, yaitu mengambil berkah dan menjadikan Al-Quran sebagai saksi ikatan kita dengan Allah. Ini adalah sebuah tindakan psikospiritual di mana kita menitipkan nasib kita, menitipkan identitas kita ke dalam samudera firman Allah yang maha luas. Kita seolah berkata kepada Allah, "Ya Allah, nama hamba ada di dalam kitab-Mu. Hidup hamba sandarkan pada ayat-ayat-Mu. Maka uruslah rezeki hamba sebagaimana Engkau mengurus keagungan kitab-Mu. Ketika nama kita sudah menyatu dengan getaran Al-Quran."
maka frekuensi hidup kita akan naik. Kita tidak lagi berada di frekuensi kemiskinan dan kekurangan, melainkan naik ke frekuensi kelimpahan dan kemuliaan. Ingatlah, kita pada kisah-kisah para sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Mereka adalah pembisnis ulung. Mereka bekerja, tetapi kerja mereka tidak seperti budak dunia. Mereka bekerja dengan ketenangan jiwa yang luar biasa. Seolah-olah dunia ini tunduk di bawah kaki mereka. Harta mereka tidak pernah habis meskipun disedekahkan. Habis-habisan, justru semakin bertambah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena hati dan jiwa mereka tidak pernah lepas dari Al-Quran. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai mitra bisnis utama mereka. Mereka tahu surat-surat mana yang menjadi magnet penarik rezeki. Mereka tahu kapan waktu-waktu mustajab untuk mengetuk pintu langit. Dan mereka tahu bagaimana cara menempatkan diri mereka di hadapan Allah agar pantas menerima guyuran rezeki yang tak terhitung. Kita sering mendengar bahwa Al-Quran adalah obat atau syifa, namun Al-Quran juga adalah miftah, kunci pembuka gudang perbendaharaan langit dan bumi. Ada surat-surat tertentu di dalam Al-Quran yang memiliki spesialisasi atau khasiat khusus dalam urusan rezeki dan kekayaan, yang jika dibaca dengan tata cara tertentu, terutama di waktu-waktu hening seperti waktu subuh atau waktu duha, maka efeknya sangat instan dalam mengubah kondisi finansial seseorang. Ini bukan sihir, ini bukan klinik ya. Ini adalah janji Allah yang pasti ditepati bagi hambanya yang yakin. Banyak dari kita yang mengeluh rezeki, seret pada kuncinya ada di tangan kita sendiri, yaitu mushaf Al-Quran yang mungkin jarang kita sentuh. Kita sibuk mencari solusi ke sana kemari, meminjam uang ke teman, mengajukan hutang ke bank, mencari pekerjaan tambahan, sampai lupa waktu. Padahal solusinya atau jalan tol menuju kekayaan ada di dekat kita. Allah sudah menyediakan jalur cepat bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepada Al-Quran. Bayangkan jika Anda mengakses jalur cepat ini. Bayangkan jika besok pagi beban berat di pundak Anda tiba-tiba diangkat. Telepon dari penagih hutang berhenti berdering, dan peluang-peluang rezeki berdatangan menghampiri Anda tanpa ada cari amalan. Menyimpan nama dan membaca 4 surat ini adalah warisan dari para ulama ahli hikmah yang telah membuktikannya selama berabad-abad. Mereka bukanlah orang-orang yang gila harta, namun mereka tidak pernah kekurangan harta untuk berjuang di jalan Allah. Mereka ingin mewariskan ilmu ini kepada kita, para pria, para kepala keluarga, agar kita bisa memimpin keluarga kita dengan tenang, tanpa dihantui rasa takut akan kemiskinan, agar kita bisa beribadah dengan khusyuk tanpa terganggu pikiran tentang besok memakan apa. Jika Anda sudah merasa lelah dengan cara-cara lama yang tidak membuahkan hasil, jika Anda sudah siap untuk mengubah nasib Anda menjadi kaya berlimpah dengan cara Allah, maka Anda harus menyimak baik-baik rahasia di balik 4 surat ini. Apa saja 4 surat tersebut? Dan bagaimana cara menyimpan nama yang benar di dalam mushaf agar energinya bekerja maksimal?
kita akan kupas tuntas metode rahasia ini. Ini adalah sebuah metode yang mungkin akan menjadi titik balik terbesar dalam sejarah finansial hidup Anda. Siapkan hati dan pikiran Anda untuk menerima ilmu mahal ini. Maka dari itu, sahabat Safwan Tawakal, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah teknis amalan ini, kita perlu menata ulang hati dan keyakinan kita terlebih dahulu. Karena amalan ini tidak akan bekerja pada hati yang masih dipenuhi keraguan. Amalan ini tidak akan menembus langit jika batin kita masih merasa bahwa hanya kerja keras fisiklah satu-satunya jalan menuju kekayaan. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa rezeki itu berbanding lurus dengan keringat. Kita mengira semakin banyak keringat yang keluar, semakin banyak uang yang didapat. Padahal faktanya di lapangan tidak selalu demikian. Lihatlah para kulit panggul di pasar yang memikul beban ratusan kilo setiap hari. Keringat mereka bercucuran deras, tenaga mereka terkuras habis. Namun penghasilan mereka seringkali hanya cukup untuk makan hari itu saja. Bandingkan dengan seorang direktur atau pemilik bisnis yang tidak ruangan ber-AC, tanda tangan sana sini, namun uang miliaran rupiah mengalir ke rekeningnya. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah wadah rezekinya dan kunci yang mereka pegang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Allah menetapkan rezeki bukan berdasarkan lelahnya otot, melainkan berdasarkan ketakwaan dan ketepatan ikhtiar. Metode menyimpan nama di dalam mushaf Al-Quran dan membaca 4 surat pilihan ini adalah cara kita untuk melakukan lompatan kuantum dalam nasib kita. Kita ingin berpindah dari golongan orang yang mengejar rezeki dengan otot menjadi golongan orang yang menarik rezeki dengan magnet spiritual. Ketika nama kita tertulis dicari kertas dan diselipkan di antara lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, secara metafisik kita sedang meletakkan diri kita di bawah naungan mukjizat terbesar Rasulullah. Kita sedang mencelupkan identitas diri kita ke dalam cahaya ilahi. Getaran nama kita akan beresonansi dengan getaran ayat-ayat suci tersebut. Dan karena Al-Quran adalah magnet kebaikan terbesar di alam semesta, maka otomatis hidup kita pun akan menjadi magnet bagi segala kebaikan, termasuk kekayaan dan kelimpahan harta. Ada sebuah kisah nyata yang sangat menggetarkan hati yang diceritakan oleh seorang ulama besar di tanah bumi ini tentang seorang pedagang yang sempat mengalami kebangkrutan total hingga titik akhir. Pedagang ini sebut saja namanya Pak Ramli. Dulunya adalah orang kaya raya, namun karena tertipu rekan bisnis dan terjerat hutang riba yang menggulung, hartanya ludes tak bersisa, rumahnya disita, mobilnya ditarik, dan ia harus tinggal di kontrakan sempit bersama istri dan 3 anaknya. Setiap hari rumahnya didatangi penagih hutang yang teriak-teriak memaki, membuat mentalnya hancur lebur. Ia sudah mencoba bekerja serabutan, menjadi kuli, menjadi ojek, menjadi sales marketing, apa saja ia kerjakan demi menyambung hidup. Namun hutangnya yang miliaran itu seolah mustahil untuk dilunasi dengan penghasilan recehan tersebut. Pak Ramli ini putus asa, bahkan sempat terlintas pikiran pendek untuk mengakhiri hidupnya
karena tidak tega melihat anak istrinya menderita. Dalam kondisi hancur, itulah ia sowan atau berkunjung kepada seorang kiai sepuh yang arif dan bijaksana. Mendengar video-video motivasi dan inspirasi di YouTube. Salah satunya di video Safwan Tawakal, Adi Hidayat, Ayah Guru Saiful Karim, dan yang lainnya. Menangis seduh-seduh menceritakan dan curhat di video itu. Komen di kolom komentarnya menceritakan nasibnya. Ia mengeluh bahwa ia sudah bekerja sangat keras sampai sakit-sakitan, tapi hasilnya nihil. Sang kiai, ustadz, dan guru hanya tersenyum teduh, lalu berkata dengan lembut, "Kamu itu ibarat orang yang sedang mengejar bayangan. Semakin kamu lari mengejar bayanganmu sendiri, bayangan itu akan semakin lari menjauh darimu. Kamu tidak akan pernah bisa menangkapnya." Kemudian Pak Ramli bingung, lalu bertanya, "Apa maksudnya Ustadz, Kiai?" Sang Kiai melanjutkan, "Dunia dan harta itu bayangan. Jika kamu mengejarnya dengan membelakangi matahari Allah, maka dunia akan lari. Tapi cobalah kamu berbalik badan, menghadaplah ke matahari, berjalanlah menuju Allah dan Al-Quran, maka otomatis bayangan itu, dunia dan harta akan mengikuti dari belakang tanpa perlu kamu kejar." Kemudian sang kiai memberikan sebuah ijazah amalan yang sangat spesifik. Beliau menyuruh Pak Ramli untuk menuliskan nama lengkapnya beserta nama ibunya di atas lembar kertas putih yang bersih. Lalu kertas itu harus dilipat dengan rapi dan diselipkan di dalam mushaf Al-Quran tepat di halaman awal, salah satu dari 4 surat rahasia tersebut. Biarkan namamu mengaji di sana, biarkan identitasmu dijaga oleh ayat-ayat Allah. Tugasmu sekarang adalah membaca 4 surat ini secara istiqomah di waktu-waktu yang ditentukan. Jangan pikirkan bagaimana hutangmu lunas. Itu urusan Allah. Urusanmu adalah mengetuk pintu langit dengan 4 surat ini. Kemudian Pak Ramli dengan membawa harapan baru. Meskipun logikanya masih sulit menerima, bagaimana mungkin hanya dengan cara ini hutangnya bisa lunas, keterpurukannya selesai. Namun karena rasa hormat dan keyakinannya pada sang ustadz dan kiai pun melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Ia berhenti mengejar dunia dengan panik. Ia mulai menata hatinya setiap pagi sebelum subuh dan setiap malam setelah Isya. Ia membuka Al-Quran dan membaca 4 surat tersebut dengan penuh penghayatan dan sambil membayangkan bahwa setiap huruf yang ia baca berubah menjadi kepingan emas, rezeki yang turun dari langit. Apa yang terjadi kemudian sungguh di luar nalar manusia. 1 minggu pertama, hatinya yang dulu gelisah dan penuh ketakutan tiba-tiba menjadi sangat tenang dan damai. Ia bisa tidur nyenyak dan rasa takut kepada penagih hutang hilang seketika. Bulan pertama, tiba-tiba ada teman lama yang sudah 10 tahun tidak bertemu datang ke rumah kontrakannya dan menawarkan kerjasama bisnis tanpa modal. Teman itu hanya butuh keahlian dan kejujuran dari Pak Ramli. Dari situ pintu rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bulan ketiga, bisnis itu meledak dengan omset yang luar biasa. Pesanan datang bertubi-tubi dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan puncaknya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, hutang miliaran yang menurut logika butuh puluhan tahun untuk
lunas. Berhasil ia lunasi seluruhnya dengan cara yang sangat mudah. Bahkan ia bisa membeli rumah baru yang lebih besar dan memberangkatkan haji keluarganya. Ketika ia kembali menemui sang kiai, sang tuan guru, sang ustadz untuk bersyukur, sang ustadz hanya berkata, itulah janji Allah. Ketika engkau memuliakan Al-Quran, Al-Quran akan memuliakan hidupmu. Ketika engkau meletakkan dirimu bersama ayat-ayat Allah, maka Allah akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Nah, coba teman-teman bayangkan semua, jika kita meletakkan pengetahuan ilmu Al-Quran itu dengan hormat, dengan baik, dengan mulia, maka Tuhan pun menjanjikan kepada kita untuk diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia. Coba bayangkan teman-teman, segitu susahnya kita, segitu sakitnya hidup kita, keterpurukan yang kita rasakan, yang kita temukan, namun tetap komitmen dengan Al-Quran, dengan janji Allah. Apabila kita sungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita, baik itu buruk jeleknya perjalanan hidup kita. Allah pasti akan mengangkat derajat kita dan memuliakan hidupnya kita, sebagaimana kita memuliakan Al-Quran, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 4 pilar rezeki di dalam Al-Quran yang mewakili 4 penjuru mata angin keberkahan. Masing-masing surat memiliki energi spesifik. Ada yang berfungsi menarik rezeki mendadak, ada yang berfungsi menjaga harta agar tidak bocor, ada yang berfungsi sebagai pelaris usaha, dan ada yang berfungsi sebagai magnet kekayaan abadi. Ketika Anda menyimpan nama Anda di dalam mushaf Al-Quran, lalu Anda mengaktifkan energinya dengan membaca 4 surat ini secara rutin, maka Anda sedang membangun sebuah benteng kekayaan spiritual yang tidak bisa ditembus oleh kemiskinan. Anda sedang menginstal aplikasi kekayaan di dalam jiwa Anda. Bayangkan jika hal yang sama terjadi pada Anda. Bayangkan jika nama Anda yang tertulis di kertas itu, yang tersimpan di antara lembaran suci itu, menjadi titik pusaran rezeki yang menarik uang dan peluang dari segala arah menuju kepada Anda. Anda tidak perlu lagi banting tulang sampai punggungmu patah. Anda cukup bekerja cerdas, bekerja dengan hati yang tenang, dan biarkan keajaiban Al-Quran yang bekerja menyempurnakannya. Namun tentu Anda bertanya-tanya, surat apa sajakah itu? Apakah surat Al-Waqiah yang sudah masyhur, ataukah ada surat lain yang menjadi rahasia para wali Allah? 4 surat ini adalah kombinasi sempurna yang jika dibaca dalam satu rangkaian, efeknya seperti bom waktu yang meledakkan sumbatan-sumbatan rezeki Anda. Dan ada tata cara khusus dalam menuliskan nama dan menyimpannya. Tidak boleh sembarangan, harus dengan adab dan niat yang benar agar sinyalnya sampai ke arsy Allah. Kita akan membuka tabir rahasia ini seluas-luasnya. Siapkan catatan Anda, karena informasi di bagian berikutnya adalah inti dari segala inti. Ini adalah daging dari video ini yang akan menjadi bekal Anda seumur hidup untuk menjemput kekayaan yang berkah berlimpah. Inilah saatnya kita membuka kotak rahasia itu. Sahabat Safwan Tawakal, inilah momen di mana Anda akan menerima kunci emas yang selama ini dicari-cari oleh banyak orang, namun hanya sedikit yang menemukannya. Persiapkan hati Anda untuk menerima ijazah amalan ini dengan kesungguhan yang total. Karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah warisan ilmu yang sangat mahal harganya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan selembar kertas putih polos yang bersifat tanpa garis. Lalu tulislah nama lengkap Anda beserta nama ibu kandung Anda dengan menggunakan tinta yang jelas. Misalnya
namanya adalah Silah bin Pulah. Penulisan nama ibu kandung ini sangat penting karena rahasia koneksi langit seorang anak manusia itu terhubung kuat lewat jalur ibunya. Setelah nama tertulis, lipatlah kertas itu dengan rapi dan penuh takzim. Lalu buka mushaf Al-Quran Anda, carilah surat Al-Waqiah dan selipkan kertas bertulisan nama Anda itu tepat di halaman awal surat tersebut. Mengapa di surat Al-Waqiah? Karena para ulama sepakat bahwa Al-Waqiah adalah surat kekayaan, surat anti kemiskinan. Dengan meletakkan nama Anda di sana, Anda sedang menanamkan benih identitas Anda di tanah yang subur. Dengan energi kekayaan ilahi, Anda sedang berdoa secara simbolis. Sebagaimana engkau kayakan hamba-hamba dengan berkah surat ini, maka kayakanlah nama yang tertulis di kertas ini. Setelah proses menyimpan nama ini selesai, tutuplah mushaf Anda dengan berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak membiarkan nama itu kesepian di sana. Anda harus menyiramnya setiap hari dengan membaca 4 surat pilihan yang menjadi pilar rezeki langit. Surat yang pertama adalah surat Yasin. Bacalah surat ini setiap selesai sholat subuh. Yasin adalah jantungnya Al-Quran, dan barang siapa membaca Yasin di pagi hari, maka Allah akan mencukupkan segala hajat dan kebutuhannya di hari itu. Ini adalah kunci pembuka hari agar langkah kaki Anda dimudahkan dan rezeki datang menyambut Anda. Surat yang kedua, surat Ar-Rahman. Bacalah surat ini di waktu duha atau siang hari. Surat ini adalah pengundang kasih sayang Allah dan manifestasi rasa syukur. Ingatlah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatmu. Ar-Rahman adalah magnet penambah nikmat yang luar biasa dahsyat. Surat yang ketiga dan yang paling krusial untuk urusan finansial adalah surat Al-Waqiah. Bacalah surat ini setiap selesai surat asar atau menjelang waktu isya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran atau kemiskinan selamanya. Ini adalah benteng pertahanan ekonomi Anda. Ini adalah jaminan anti bangkrut dari Nabi. Jika Anda istiqomah membacanya, maka mustahil Anda hidup miskin. Dan surah yang keempat adalah surah Al-Mulk. Bacalah surat ini setiap malam sebelum Anda tidur. Surat ini adalah surat kerajaan. Surat ini akan menjaga aset-aset Anda, menjaga keberkahan harta yang sudah Anda dapatkan seharian, dan menjadi penyelamat Anda tidak hanya di dunia, tapi juga di alam kubur nanti. Inilah kombinasi maut 4 penjuru mata angin. Yasin di pagi hari untuk meminta kebutuhan, Ar-Rahman di siang hari untuk melipat gandakan nikmat, Al-Waqiah di sore hari untuk menolak kemiskinan, dan Al-Mulk di malam hari untuk mengunci kerajaan harta Anda. Bayangkan, jika 4 energi besar ini berputar mengelilingi hidup Anda setiap hari, sementara nama Anda tersimpan abadi di dalam mushaf yang Anda baca itu, maka otomatis Anda akan masuk ke dalam zona kaya tanpa susah payah. Anda tidak perlu lagi banting tulang mengejar uang sampai stres, karena uanglah yang akan antri untuk masuk ke dalam dompet Anda. Peluang-peluang besar akan berdatangan mencari Anda, dan hutang-hutang Anda akan lunas dengan cara-cara ajaib yang tidak masuk akal. Mungkin ada bisikan di hati Anda yang berkata, wah berat sekali, harus baca 4 surat setiap hari. Nah, inilah jebakan setan yang ingin Anda tetap miskin. Coba Anda hitung
total waktu untuk membaca keempat surat ini mungkin tidak sampai 1 jam dalam 24 jam. Hidup Anda bandingkan dengan waktu yang Anda habiskan untuk bekerja keras 8 sampai 12 jam sehari, tapi hasilnya pas-pasan, malah menjadi semakin miskin, bikin drop kehidupannya, bikin banyak hutang pula. Oleh karenanya itu, Allah hanya minta waktu Anda kurang dari 1 jam untuk menukar nasib Anda dari miskin menjadi kaya raya. Apakah itu berat? Tentu tidak bagi mereka yang berakal. Ini adalah investasi waktu terbaik dengan imbal hasil tak terbatas. Dari amalan ini adalah tentang disiplin langit. Ketika Anda disiplin mengetuk pintu langit di 4 waktu ini, maka langit pun akan disiplin menurunkan hujan emas rezeki kepada Anda. Dalil penguat dari amalan ini sangatlah kokoh. Selain hadis tentang al-waqiah tadi, ada juga hadis riwayat Ad-Darimi di mana Rasulullah bersabda tentang Yasin. Siapa yang membaca Yasin pada awal pagi, maka akan dipenuhi hajat-hajatnya. Bayangkan jika hajat Anda hari itu adalah uang jutaan untuk bayar hutang, dan Allah memenuhinya karena berkah Yasin itu sangat mudah bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Raf ayat 96, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Mengamalkan 4 surah ini adalah wujud iman dan takwa yang nyata, sehingga janji limpahan berkah itu wajib hukumnya turun kepada Anda. Fakta menariknya adalah banyak para pengusaha muslim sukses yang diam-diam mengamalkan ini. Mereka terlihat santai, jarang lembur, sering liburan, tapi bisnisnya menggurita di mana-mana. Rahasianya bukan pada strategi marketing semata, tapi pada amalan 4 surat ini yang menjaga cash flow rezeki mereka tetap deras. Sekarang giliran Anda, wahai pria tangguh dan perempuan yang tangguh, kepala-kepala keluarga yang hebat, untuk membuktikan sendiri keajaiban surat Al-Quran yang 4 ini. Jangan biarkan nama Anda hanya tertulis di buku hutang atau di surat tagihan. Pindahkan nama Anda sekarang juga ke dalam mushaf Al-Quran, ke dalam naungan surah Al-Waqiah, dan aktifkan kuncinya dengan membaca 4 surat tersebut. Saya menantang Anda untuk melakukan ini selama 40 hari berturut-turut tanpa putus, dan lihatlah perubahan drastis apa yang akan terjadi pada hidup Anda. Saya yakin Anda akan kembali ke video ini dengar air mata bahagia menceritakan bahwa hutang Anda lunas dan rezeki Anda meledak. Jika Anda sudah siap untuk berkomitmen, siap untuk menyimpan nama Anda di tempat yang paling mulia, dan siap untuk menjadi kaya raya dengan cara yang dicintai Allah, maka silahkan berikan sekarang juga di kolom komentar sebagai tanda keseriusan Anda menerima ijazah amalan ini. Tuliskan kata kunci qabiltu yang artinya saya terima, lalu ikuti dengan doa harapan terbesar Anda. Misalnya qabiltu, saya terima, ya Allah lunasi hutang saya dan kayakan saya agar bisa bersedekah. Tulis qabiltu sekarang juga, niatkan untuk mengamalkan mulai hari ini. Jangan ditunda lagi, karena penundaan adalah temannya kegagalan. Simpan nama Anda, baca suratnya, dan bersiaplah menyambut banjir rezeki yang akan mengubah takdir Anda dan keluarga Anda selama menjadi hamba yang kaya, mulia, dan dermawan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak dan mendengar ilmu kajian dari Safwan Tawakal ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.